Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa 'afiyatin wa sitrin. Fatimmu 'alaina ni'mataka wa 'afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Tibtum wa taba manshakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Nurul Ikhlas, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersyukur dalam semua kondisi dan posisi kita. Kondisi sehat maupun sakit. Kaya maupun miskin, susah maupun senang. Luang maupun sempit, kita bersyukur pada Allah. Karena kita hamba, jangan senang saja baru bersyukur. Semoga Allah SWT terus menjadikan kita manusia yang bersyukur insyaAllah. Salam dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya. Selalu istiqomah terhadap ibadah kita, akidah kita, sikap-sikap keislaman kita, insyaallah kita konsisten ila yaumil qiyamah. Yang pertama saya mohon maaf, bulan lalu saya bisa hadir, ada perjalanan ke Mesir, lalu kemudian ke Mekah, pulang batuk kayak gini. Dalam hadis sahih, kalau ada sakit-sakit dikit itu biasanya ngapusin sisa-sisa dosa. Semoga semua dosa kita dihapus oleh Allah SWT. Baik sekalian, kita berada sekarang ini di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, mohon maaf. Setelah kita mengikuti bulan Rajab, 2 bulan ini adalah bulan yang mulai Nabi SAW fokus ibadah. Bahkan Rajab ini turunkan 5 waktu salat 5 waktu. Salat 5 waktu adalah puncak dan pemimpin semua ibadah. Itu diturunkan di bulan Rajab. Dan itu di mayoritas umat, ya, mayoritas ulama mengatakan di bulan Rajab. Walaupun terkadang ada orang, mohon maaf, sengaja mengungkit perbedaan pendapat. Kata mereka bukan di bulan Rajab. Terus bulan apa? Jadi kalau sudah ulama dahulu sudah menetapkan, tidak usah kita ungkit-ungkit. Katakan bahwa Isra Mi'raj menerima sholat bukan bulan Rajab. Yang kedua, lalu kita masuk ke bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, hadis sesuatu bahwa Nabi selain Ramadan paling banyak puasanya juga bulan Sya'ban. Jadi paling banyak Nabi berpuasa itu di bulan Sya'ban. Nomor 2 setelah Ramadan. Lalu kemudian masuk bulan Ramadan. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian berada pada 3 bulan yang akan kita tempuh, di mana bulan ini Nabi fokus ibadah. Nah, kalau kita mengikuti sunnah Nabi SAW, mulai fokus ibadah memang. Puasanya mulai diperbanyak. Ibadah sholat sunnahnya mulai diperbanyak. Dan seterusnya. Sampai kita nanti masuk bulan Ramadan. Hari ini saya ingin menjelaskan ada ibadah yang tidak semua umat Islam memahami, yaitu yang disebut dengan memfasilitasi orang beribadah, memfasilitasi orang berbuat baik, memfasilitasi orang berjihad, memfasilitasi orang berislam, memfasilitasi orang berbuat baik. Jadi ibadah itu, jemaah sekalian rahmati Allah, ini konsep ibadah yang kita pahami dalam Islam.
ibadah itu bukan hanya sholat itu sendiri atau puasa zakat itu sendiri. Semua yang terkait dengan ibadah adalah ibadah. Ya. Dalam Islam ada 3 tahap untuk ibadah. Yang pertama tahap niat. Dalam ilmu manajemen ini mungkin yang disebut dengan planning, itu ya. Rencanakan kita mau ibadah apa, sholat apa, puasa apa, dan seterusnya. Ibadah kita tidak bisa diterima tanpa niat. Innamal a'malu binniyat. Lalu kemudian yang kedua, Bapak sekalian, menyiapkan fasilitas untuk ibadah. Kita mau sholat di mana? Di masjid, di rumah. Fasilitas untuk ibadah. Nah, memfasilitasi orang untuk beribadah ini, Bapak sekalian, tidak kalah hebatnya, mulianya daripada ibadah itu sendiri. Nah, baru kemudian bentuk ibadahnya kita sholat, puasa. Jadi 3 tahap itu Bapak sekalian, kita beribadah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2. Sering kita baca nih ayat. Tapi Bapak sekalian, ternyata rahasia ayat ini bukan hanya menjelaskan agar kita bertakwa, tetapi menjadikan orang lain beribadah dan bertakwa itu juga perintah Allah. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai umat Islam, saling tolong-menolonglah kalian tentang al-birr wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Tolong-menolong, jadi ditolong orang lain untuk bisa berbuat baik dia. Ditolong dia untuk bisa jadi orang baik. Ditolong dia untuk bisa menjadi orang bertakwa. Ditolong dia agar supaya dia bisa beribadah. Difasilitasi dia untuk bisa berbuat baik dan beribadah. Baru kemudian kata Allah, wattaqullah, kalian sendiri bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul 'iqab. Sesungguhnya Allah maha dahsyat cobaannya, azabnya. Dalam hadis Bapak Ibu sekalian, suatu ketika Rasulullah SAW ceritakan, didatangi oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, aku butuh sesuatu. Dia minta sesuatu pada Rasul. Hadis ini ada di Sahih Muslim. Ya Rasulullah, saya butuh sesuatu kalau engkau punya. Tidak disebutkan hajatnya. Lalu Rasulullah bersabda, saya tidak memiliki apa yang kau minta. Ya. Jadi Nabi tidak bersedekah langsung. Kata Nabi, saya tidak bisa bersedekah, saya nggak punya. Ibadah yang dimaksudnya ibadah sedekah. Saya nggak punya. Lalu kemudian kata Rasul, kamu datangi si fulan, bilang dari saya. Lalu orang tadi meminta hajatnya itu ke si fulan yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Ketika bertemu dengan sahabat itu, si fulan, ternyata sahabat itu punya. Lalu diberikan. Balik lagi sahabat tadi, ya Rasul, aku sudah dapat hajatku, sudah saya dapat dari sahabat yang engkau tunjuk tadi. Lalu Nabi SAW bersabda, ini asbabul wurud adalah hadis. Sebab turunnya hadis ini. Apa kata Rasul? Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang mampu menunjukkan, memfasilitasi orang untuk bisa mendapatkan kebaikan atau melakukan kebaikan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Dalam hadis yang lain, min ghairi yang kusa min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Jadi kita nggak ngambil pahala dari orang itu, tapi pahala lain yang Allah berikan kepada kita khusus. Dan pahalanya itu sama dengan orang lain. Jadi kita menunjukin orang ibadah di masjid ini. Nah, kamu sholat di masjid itu bagus, sholat nurul ikhlas, enak sholatnya, imamnya bagus. Insya Allah sholatnya khusyuk. Orang itu sholat di sini. Tapi orang yang menunjukin itu pergi karena ada hajat. Yang menunjukin itu sama pahalanya orang yang sholat. Nah, ini banyak yang tidak dipahami umat Islam. Banyak umat Islam, mayoritas umat Islam memahami ibadah itu sendiri. Melaksanakan ibadah itu sendiri. Puasa, sholat, zakat. Menunjukkan orang lain untuk beribadah, memfasilitasi orang lain untuk berbuat baik, ini jangan.
Tidak semua orang melakukannya. Ada riwayat yang lain, Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika ada perang di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi kalau perang, semua harus ikut, wajib kecuali uzur syar'i. Ya. Kalau dia nggak ada informasi, nggak ikut perang, bisa masuk munafik, Pak. Langsung munafik. Karena zaman Nabi. Jadi kalau ada musuh, lalu Nabi SAW mengajak umat Islam, ayo kita melawan musuh. Semua harus ikut, dan yang tidak bisa ikut harus ada informasi apakah dia uzurnya syar'i atau tidak. Kalau dia hanya izin begitu saja tidak ada uzur syar'i, masuk golongan munafik. Disebut dalam surah Al-Imran, dalam surat At-Taubah, surah Al-Anfal, berulang-ulang disebut surat An-Nisa, mereka minal mutaqaidin, orang-orang yang duduk, orang-orang yang berpangku tangan. Orang-orang berpangku tangan, hampir semua tafsirnya tentang mutaqaidin. Al-qaidin itu faddalallahu mujahidin 'alal qaidina ajran 'azima. Qaidin di sini maksudnya orang-orang munafik. Jadi yang enggak ikut perang itu disebut munafik langsung. Oleh Al-Qur'an langsung, bukan Nabi Muhammad. Al-Qur'an, Allah langsung. Nah, suatu ketika Bapak sekalian, Rasulullah SAW berada di medan perang. Lalu bertanya sahabat, ya Rasulullah, ada teman kita yang tidak ikut. Bagaimana posisi mereka? Lalu Rasulullah SAW, ada orang yang tidak ikut jihad. Dia tidak masuk munafik. Justru mereka pahalanya sama dengan kita berjihad tadi. Siapa mereka? Orang yang menyiapkan perlengkapan kita untuk berjihad. Dalam hadis yang lain disebut habasahumul amal. Mereka dicegah oleh uzur mereka. Dalam hadis Sahih Muslim, Bapak Ibu sekalian, dan diriwayatkan oleh Bukhari juga sama. Rasulullah SAW bersabda, "Man jahhaza ghaziyan faqad ghaza." Siapa yang memfasilitasi perang, maka dia sama dengan berperang. Siapa yang memfasilitasi jihad, maka dia sama dengan berjihad. Siapa yang memfasilitasi orang berhaji, sama dengan berhaji. Siapa yang memfasilitasi orang sholat berjamaah, sama dengan sholat jamaah. Siapa yang memfasilitasi orang untuk berinfak bersedekah zakat, maka sama dia berzakat. Siapa yang memfasilitasi orang berbuat baik, sama dia dengan orang berbuat baik itu sendiri, tanpa mengurangi pahalanya. Subhanallah. Ini yang saya bilang, jangan dipahami oleh sebagian besar umat Islam. Pahamnya ibadah itu ibadah tersendiri. Nah, yang kedua, ini tadi konsep dan berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, yang kedua, ternyata Bapak Ibu, pahala orang yang memfasilitasi ibadah, memfasilitasi Islam dan kebaikan itu, ternyata jauh lebih mulia daripada orang yang beribadah itu sendiri. Subhanallah. Saya tanya Bapak Ibu, siapa 10 sahabat yang dijamin masuk surga? 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Hadisnya hampir disepakati, kecuali ada satu hadis yang menambah nama yang tidak ada di situ. Yang pertama itu Khulafaur Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Baru kemudian masuk Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Az-Zubair bin Al-Awwam. 10. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, ada enggak Khalid ibn Walid di 10 nama itu? Tidak ada. Ada Abu Hurairah enggak? 10 nama. Saya kan tidak kenal Khalid ibn Walid. 200 kali perang, memimpin perang, bukan cuma perang doang, memimpin perang. Selama 7 tahun berperang melawan Romawi dan Persia, selesai Romawi Persia. Romawi Persia itu Pak, imperium, buah imperium dahsyat dalam sejarah. Siapapun secara versi apapun mengatakan mereka imperium, berkuasa kurang lebih 1200 tahun.
Mengatakan 1700 tahun. 700 tahun mereka saling perang antara Romawi dan Persia. Kadang kala Persia, kadang kala Romawi. 700 tahun. Dalam tempo 7 tahun diperangi oleh Khalid bin Walid. Selesai kedua itu. Masuk nggak namanya Khalid? Tidak masuk. Saya kan tidak tahu Abu Hurairah 24 jam bersama Nabi. Ibadahnya itikaf di masjid. Orang tinggalnya di Masjid Nabawi, nggak punya rumah, tinggal di rumah Masjid Nabawi. Ahli ibadah maksudnya, tidak masuk. Siapa mereka yang muslim jadi masuk surga? Bukan berarti sahabat yang lain tidak jadi masuk surga. Namanya yang disebut langsung masuk surga itu 10 orang itu, Pak, namanya. Siapa tidak kenal Abu Bakar? Abu Bakar jarang kita dengar memimpin perang kayak Khalid bin Walid. Tapi apa yang dilakukan Abu Bakar? Semua kebutuhan Nabi dalam berdakwah dia fasilitasi. Kata Abu Bakar, saya yang cari uang, ATM-nya Nabi yang megang. Semua orang masuk Islam di awal-awal Islam, Bapak-Ibu sekalian, takut masuk Islam, para budak masuk Islam. Yang bayar kebebasan mereka sebagai budak siapa? Abu Bakar memfasilitasi orang masuk Islam. Bahkan sampai hijrah siapa yang tidak tahu? Nabi sama anaknya Asma memfasilitasi. Hebatnya Abu Bakar. Lalu kedua Umar bin Khattab. Umar bin Khattab Bapak-Ibu sekalian, akhir-akhir di periode Mekah baru masuk Islam. Tapi dijamin masuk surga. Kenapa Bapak-Ibu sekalian? Karena beliau memfasilitasi Islam. Ide siapa itu membukukan Quran? Ide siapa memperlakukan tawanan perang harus dibunuh dan seterusnya? Karena kata Umar, saya ada 21 keputusan saya disetujui oleh Allah SWT. Ide saja, Pak. Memfasilitasi umat ini, memfasilitasi Nabi dengan idenya, gagasannya. Itu Umar. Utsman bin Affan itu perang Uhud saja, perang kedua enggak ikut Utsman. Beliau ditugaskan oleh Rasulullah SAW jaga anak-anak dan wanita orang tua di Madinah. Tidak ikut perang. Tapi Hamzah bin Abdul Muttalib yang memimpin dua perang besar itu, Badar dan Uhud, tidak masuk, Pak. Kenapa sekali? Ternyata amal mereka itu dahsyatnya itu memfasilitasi Nabi, memfasilitasi umat, memfasilitasi agama ini. Itu jarang diketahui oleh umat besar. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, siapa tidak kenal Mushaf Utsman? Selama itu hartanya habis memfasilitasi Muhammad. Kalau Nabi mau perang, itu nanya Utsman. Dua orang yang ditanya, Utsman sama Abdurrahman bin Auf. Kita mau perang. Kata Utsman, berapa persiapan harus? Fasilitas apa saja yang dibutuhkan? Itu Utsman bin Abdurrahman bin Auf. Dua-duanya ini dijamin masuk surga. Kapan Utsman bin Affan memimpin perang? Kapan Abdurrahman bin Auf jadi panglima perang? Tapi mereka berdua ini kalau sudah ada perang, dakwah Nabi, ya Rasul, apa yang dibutuhkan? Abdurrahman bin Auf itu pernah memfasilitasi Nabi, perang Nabi dengan 5 peti emas saja. Ya Rasul, cukup gak? Nah, orang seperti ini jarang kita. Orang itu berlomba-lomba untuk ibadah itu sendiri. Berlomba-lomba umroh ratusan puluhan kali. Haji puluhan kali. Padahal Nabi cuma sekali haji. Abu Bakar cuma beberapa kali. Tapi mereka memfasilitasi umat setiap hari. Memfasilitasi orang untuk berbuat baik, untuk hebat agama ini. Itu yang mereka. Abu Bakar membukukan Quran pertama kali, mengumpulkan. Itu biasa. Siapa yang membukukan Quran pertama kali? Yang kita pakai ibadah sama-sama. Quran. Itu Abu Bakar. Memfasilitasi umat. Yang memegang Masjid Nabawi sampai sekarang itu besar. Itu Utsman bin Affan. Jadi ibadah ini kita juga harus konsepnya sudah paham sekalian. Jadi kita anggap ibadah itu umroh berkali-kali. Itu untuk pribadi apa? Tapi untuk umat, itulah yang
paling besar dan abadi. Rasulullah SAW bersabda, sahabat saya, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min salasin." Kalau anak Adam kita meninggal dunia, Pak, semua amal ibadah puasa, sholat kita itu putus. Memang kita bisa sholat lagi di masjid ini kalau kita meninggal? Bisa. Bisa lagi umroh kemarin? Nggak bisa. Bisa lagi bersedekah? Udah mati selesai. Kecuali tiga. Tiga-tiganya ini memfasilitasi orang beribadah. Yang pertama, illa min salasin, sadaqatun jariyah. Sedekah kita membangun masjid, memfasilitasi orang untuk ibadah. Kita beli karpet agar supaya orang bisa beribadah nyaman di sini. Meninggal kita di kuburan sudah 100 tahun. Selama orang pakai karpet ini ibadah, pahala kita nambah. Sama dengan orang yang sholat di karpet ini. Pahalanya itu sama dengan orang yang sholat di karpet ini. Kita membersihkan masjid ini sama dengan pahalanya dengan orang yang sholat di masjid ini yang pakai semen kita. Walaupun kita sudah meninggal 1000 tahun. Jadi abadi Bapak Ibu, memfasilitasi ibadah. Nah, kebanyakan kita itu fokus ibadahnya itu ketika meninggal selesai, nggak ada yang tidak. Bapak Ibu. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ustaz Yuda itu belajar di Asyafiyah, belajar di tahfiz di Pondok Pesantren. Ustaznya yang memfasilitasi beliau bisa tahfiz, bisa ngajar, itu dapat terus pahala. Walaupun yang mengajarkan Quran abatasa itu sudah meninggal dunia. Itu namanya ilmu yang yuntafa'u. Dia fasilitasi dengan ilmunya orang bisa beribadah. Dia fasilitasi dengan skillnya orang bisa jadi imam, jadi dan seterusnya. Apa ini perlu kita pahami dalam masalah konsep ibadah. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, awaladun solehan yad'ulah. Orang yang memfasilitasi anaknya menjadi orang yang ahli ibadah, memfasilitasi anaknya jadi ulama, jadi ustaz, memfasilitasi anaknya menjadi pemimpin, memfasilitasi anaknya jadi orang baik. Walaupun ibunya, bapaknya sudah meninggal ratusan tahun, anak cucunya mengikuti apa yang diajarkan oleh ibunya, bapaknya. Karakter yang dibentuk oleh bapaknya dapat terus orang tua. Doanya itu tembus Bapak. Jadi sekalian yang ketiga ini, keabadian pahala bagi orang yang memfasilitasi ibadah. Jadi kalau ibadah itu sendiri putus selesai. Kita meninggal dunia, nggak usah meninggal dunia, sakit keras aja, stop ibadah. Tapi orang memfasilitasi ibadah, kebaikan Bapak Ibu, tidak pernah stop pahala. Nah, oleh karena itu sekalian dirahmati Allah. Para sahabat yang khulafaur rasyidin yang 4 Bapak Ibu, tidak bisa diam memfasilitasi umat ini. Bayangkan sahabatnya Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu sekalian, memberi syakal Quran itu Ali bin Abi Thalib di masa beliau. Dulu Quran itu gundul, bukan cuma gundul, titiknya nggak ada, nggak bisa dibedakan antara ta, ha, ja, ha, kha itu bisa dibedakan dulu. Itu di zaman siapa? Zaman Ali bin Abi Thalib. Jadi 4 sahabat ini ngerjain Quran itu sampai lengkap. Kita kan tidak baca. Saya memfasilitasi mereka. Bayangkan kalau mereka hanya sholat saja. Saya sholat saja. Saya baca Quran, saya sudah hafal. Nggak mikirin Quran itu, baca orang akan datang. Kira-kira kita bisa baca Quran, Pak? Bisa. Mikir dan memfasilitasi umat untuk masa depan. Itu ibadah yang terhebat. Itu yang membuat para sahabat itu dijamin masuk surga. Abadi amalnya sampai hari kiamat. Ini perlu kita rubah pola pikir kita, konsep kita dalam beribadah. Lalu gimana caranya? Suruh jam berapa? 6 kurang 5. 6:05. Tapi sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita bisa memfasilitasi, menjadi fasilitator kebaikan dan ibadah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, Bapak Ibu sekalian,
tidak semuanya perintah dalam Al-Quran itu beribadah untuk melakukan ibadah itu sendiri, Bapak Ibu. Tidak semua. Termasuk tadi surat Al-Maidah ayat 2. Dalam surat At-Taubah Allah berfirman, Al-mu'minuna wal mu'minat, orang mukmin laki dan mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, di antara mereka masing-masing mereka saling menolong, tolong menolong dengan saudaranya yang lain agar saudaranya itu bisa ibadah, bisa baik. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh orang baik, menyuruh orang untuk berbuat baik. Nah, di antara bentuk memfasilitasi orang beribadah itu, Bapak Ibu sekalian, memfasilitasi orang berislam itu namanya dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi nyuruh anak kita sholat, nyuruh anak kita ngaji, nyuruh orang lain ngaji, memfasilitasi orang lain ngaji, sama dengan ngaji itu sendiri pahalanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kata Allah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Baru kemudian apa? Ibadah itu sendiri. Wa yuqimunas shalah. Jadi ayat ini, Bapak Ibu sekalian, mendahulukan memfasilitasi orang beribadah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar dari ibadah itu sendiri. Wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Baru kemudian sholat, baru zakat. Sekali lagi, banyak yang memahami ibadah itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Tidak usah nyuruh-nyuruh orang, nggak usah perhatiin orang. Ini salah, keliru sekali, Bapak Ibu sekalian. Nah, konsep ibadah kita ini kita perbaiki sehingga kita tidak hanya kita doang yang dapat pahala. Setelah meninggal selesai pahala kita, tidak. Tetapi kemudian orang lain bisa mengambil manfaat dari kita dan pahala kita abadi. Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Manusia terbaik itu di antara kalian, kata Rasul, bukan ahli ibadah, kata Nabi, tapi khairukum adalah kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain, yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Hampir semua hadis, saya cek semua hadis, khairukum itu puluhan hadis, Pak. Manusia terbaik di antara kalian, orang terbaik di antara kalian, orang terbaik di antara kalian. Siapa? Rata-rata itu melakukan manfaat bagi orang lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebagai kalian adalah orang yang belajar Quran lalu mengajarkannya. Khairukum man ta'ala umruhu wa hasuna 'amal. Khairukum li ahli. Banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Bukan khairukum banyak ibadahnya. Kasura ibadatu enggak ada hadis. Sebagai orang paling bagus dengan keluarga, bagus dengan orang lain, punya manfaat bagi orang lain, mengajarkan ilmu kepada orang lain, memfasilitasi orang lain, itu orang terbaik. Bahkan dalam Al-Quran, surah Al-Imran, ketika bicara tentang umat terbaik, kita ini umat terbaik, ciri utamanya apa? Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas. Ibadah apa? Atau memfasilitasi orang? Ta'muruna bil ma'ruf. Umat Islam terbaik bukan ahli ibadah, ibadah sendiri. Tapi kata Allah, khairukum kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah diorbitkan di tengah manusia ini. Sifat pertamanya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memfasilitasi orang untuk masuk Islam. Memfasilitasi orang untuk beribadah, berbuat baik. Itu namanya dakwah. Amar ma'ruf. Jadi sekalian dirahmati. Baru kemudian bentuk minun billah. Para ahli tafsir mengatakan, kenapa Allah mendahulukan amar ma'ruf? Menunjukkan posisi amar ma'ruf dalam Islam begitu tinggi sekali daripada ibadah itu sendiri. Nah, Bapak sekalian, kita paradigma ini kita lupa bahwa kita waktu kita kalau bisa kita gunakan untuk banyak memfasilitasi orang. Oke. Jangan terbalik, kita inginnya difasilitasi baru beribadah. Sholat nanti ada fasilitasnya bagus baru sholat, atau yang lain-lainnya.
Orang sekarang kan kalau nggak ada wani pironya susah beribadah. Tapi memang kita punya tujuan bagaimana selain kita beribadah pada Allah, kita buat orang lain beribadah juga pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, jadi memahami konsep ibadah. Agar mampu kita memfasilitasi orang ini, kayak sahabat 10 itu yang suka, kita pahami Islam konsep ibadah dengan baik. Yang kedua, Bapak sekarang, niat masuk Islamnya itu diperbaiki. Nah, ini sering disampaikan, kita ini masuk Islam untuk keren-kerenan atau masuk surga? Kan orang sekarang masuk Islam itu untuk keren-kerenan, Pak, untuk status dan sebagainya. Baik status sosial maupun status ekonomi, politik dan seterusnya. Banyak orang menjual Islam, menjual ayat. Istaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Hafal ayat-ayat tertentu untuk diceramakan agar supaya dijual itu ayat. Hafal hadis-hadis tertentu agar supaya dijual itu hadis. Auzubillah. Kita masuk Islam untuk mendapatkan ridho Allah dan masuk surga. Kita masuk Islam. Kita memfasilitasi orang untuk mendapat ridho Allah dan masuk surga. Jadi kalau kita memastikan keislaman kita nggak bisa masuk surga, jangan masuk Islam. Rugi, Pak. Udah sholat juga waktu, wudhu tiap. Nah ini betul, ini yang disebut dengan keikhlasan, ketulusan, kebersihan hati ketika masuk Islam. Beginilah para sahabat masuk Islam. Ingin masuk surga dan masuk surganya setinggi-tingginya. Sehingga seluruh yang terkait ibadah, terkait keridhaan Allah mereka lakukan. Ada kan orang, saya mau zikir aja sendiri di rumah, gak pernah ke masjid, zikir di rumah sih, gak pernah ketemu orang. Nah ini kurang Bapak. Ada yang mengistilahkan ibadah sosial ya, bukan masalah ibadah sosial, fasilitasi orang untuk beribadah. Yang penting saya sudah sholat ibadah, mau ngomong sama orang apa kagak, kamu tahu lingkungan, nggak bisa juga. Harus kita, itulah Islam ya. Kita masuk Islam untuk melakukan untuk masuk surga dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cara kita ini bisa menjadi fasilitator Islam, menjadi fasilitator orang beribadah dan berbuat baik. Yang ketiga adalah jangan hemat-hemat tenaga, pikiran untuk melakukan amal soleh. Amal soleh itu semua amal baik, Pak, yang ada pahalanya. Karena ilazina amanu wa amilus sholihat ini berulang hampir 80 kali lebih. Ilazina amanu wa amilus sholihat, ilazina amanu wa amilus sholihat. Amal soleh. Apa namanya amal soleh? Seluruh perbuatan, aktivitas, kegiatan yang mendatangkan pahala. Bukan cuma jenis ibadah saja, sholat, puasa, zakat. Nah, jangan hemat kita. Saya udah puasa, ngapain lagi infak? Saya sudah umroh berapa kali? Sholat di Masjid Haram, hadisnya 10.000 pahala. Seperangkat. Gak usah banyak-banyak dah. Udah full. Nah begitu Bapak sekalian. Kata Imam Ibnul Jauzi, jangan kita hemat-hemat melakukan amal soleh. Kenapa? Fa innaka la tadri ayyi hasanatin tudkhiluka al-jannah. Karena engkau tidak tahu kebaikan yang mana, ibadah yang mana yang membuatmu masuk surga. Belum tentu salat 5 waktu kita ini membuat kita masuk surga. Bisa jadi perbuatan kita melurusin sendal di situ di luar. Itu yang membuat kita masuk surga. Bisa jadi mayoritas orang jalan ke masjid itu mungkin yang kita membuat kita masuk surga. Dan itu banyak ceritanya gitu Ustaz. Banyak kisahnya diceritakan oleh Nabi SAW. Bagaimana pelacur ngasih minum anjing masuk surga. Ada Bani Israel 200 tahun itikaf di masjid masuk neraka. Jadi jangan hemat kita berbuat baik. Kok udah banyak ada sholat kok. Saya kan ke masjid terus. Ngapain lagi? Bantu orang kerja bakti apa juga. Hati-hati kok sekali. Ada orang kempes bannya di situ lalu kita cari. Bisa jadi itu yang membuat kita masuk surga. Fa innaka la tadri ayyi hasanatin tudkhiluka al-jannah. Kita tidak tahu kebaikan yang mana yang membuat kita masuk surga, kita tidak tahu. Rahasia Allah. Saya pernah cerita di sini barangkali tentang Bani Israel itu 200 tahun ibadah karena Bani Israel zaman Nabi Musa itu ratusan tahun umurnya. Setelah 200 tahun ibadah itu kan sahabatnya Musa, Nabi Musa. Ya, kayak sahabatnya Nabi Abu Bakar Umar. Nah, ini salah satu sahabatnya ini ketika 200 tahun. Setelah 200 tahun dia nanya kepada
Nabi Musa, wahai Musa, engkau kan bisa ngomong langsung sama Allah. Tanya dong sama Allah. Saya ini udah 200 tahun sholat, itikaf, tahajud. Kalau meninggal hari ini misalnya, saya meninggal hari ini, Tuhan, surga yang mana yang saya masuki? Kan ada 8 level itu surga. Surga level mana yang saya masuk? Waduh, mantap itu. Lalu Nabi Musa nanya sama Allah, ini hambamu itikaf 200 tahun di mihrab, bahasanya itu di mihrab 200 tahun. Dia nanya kalau dia meninggal hari ini surga yang mana ya? Apa kata Allah? Kasih tahu dia, wahai Musa, kalau meninggal hari ini dia masuk neraka jahanam. Lalu sampaikan Nabi Musa, kata Allah, ente masuk neraka jahanam. Insan jual. Bapak Ibu sekalian, hati-hati gitu, bangga. 200 tahun, ini kepada 20 tahun, bangga pula, habis. Nol itu. Itu rahasia kenapa kita nggak boleh bangga dengan amal kita. Selesai 1 hari. Detik itu kan. Lalu, orang ini taubat. Sadar, saya ini selama ini sombong ternyata. Saya ini cuma ibadah sendiri buat saya. Nggak ada komunikasi sama orang, nggak ada sosial. Wahai Musa, saya nanya, saya sampaikan lagi kepada Allah. Kalau saya masuk neraka, tolong badan saya ini diperbesar. Biar semua pintu neraka itu tertutup dengan badan saya. Orang lain nggak usah masuk neraka. Kata Allah, masuk surga deh. Jadi bagus sekali. Memfasilitasi orang agar supaya nggak masuk neraka, masuk surga. Jadi kita ini jangan sampai tertipu. Ibadah kita pernah surah hebat, belum tentu. Hafal Quran, dia belum bisa hafal lagi. Kita tidak tahu kebaikan yang mana buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang keempat terakhir, kita berdoa terus kepada Allah agar supaya kita menjadi orang yang bermanfaat bagi agama ini dan bagi orang lain. Jangan hanya bermanfaat bagi diri kita sama keluarga kita saja. Ya, individualistik ya. Ini barangkali Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang atau ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar untuk bisa kita ini semua memfasilitasi kebaikan. Ada 3 hal tadi. Bukan hanya untuk ibadah sholat, bukan juga untuk yang memberikan seperti beasiswa dan sebagainya. Kemudian juga yang paling penting adalah yang ketiga itu membuat kebaikan dengan dasar mohon maaf kalau saya salah dalam Al-Quran, wa tawa'anu alal birri wa taqwa wa la tawa'anu alal ismi wal udwan. Nah, inilah yang dari dasar 3 hal tadi menurut pendapat saya. Tetapi dan akhir-akhir era ini sekarang ini, eranya medsos, media sosial, kita disuguhkan hal-hal yang sungguh tidak menyenangkan. Bahkan sampai saat ini pun kalau kita membuka medsos itu saling gesekan kaum yang mendapat satu pihak habaib, yang satu lagi adalah kiai Nusantara. Ini sangat sebetulnya untuk kita yang bawah ini sangat luar biasa. Nah, terkait dengan ini pertanyaan saya adalah sebenarnya mereka-mereka itu sebetulnya ada sumber untuk melakukan dakwah yang terbaik, tapi kenapa hal itu yang dilakukan? Karena mereka adalah, mohon maaf, para pendidik yang mempunyai kesadaran tinggi. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Saya langsung jawab sedikit nih terkait memang zaman kita itu zaman fitnah. Dan beda dengan fitnah zaman dulu. Zaman dulu itu fitnahnya itu saling bunuh, saling mengingkari orang dan seterusnya. Kalau zaman kita itu fitnahnya itu lebih cerdas. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kiai sama habib bisa benturan. Dari mana ceritanya? Kiai sama habaib. Ini orang-orang yang memahami Islam lebih bagus. Pastinya pemahaman Islam lebih bagus, ibadah lebih bagus. Dua-duanya ini orang-orang apa namanya? Fokusnya ibadah tuh. Nah, sekali lagi fokusnya ibadah tuh.
Kok bisa berantem karena ibadah? Jadi Bapak sekalian, memang zaman kita ini zaman fitnah, di mana setan itu membuat tipu daya, Ibnu Jauzi itu mengatakan talbis iblis, ya, penyesatan iblis, di mana ada sekelompok orang merasa lebih mulia dari yang lain hanya karena nasab, lalu kemudian menimbulkan fitnah yang lain gitu, di mana orang mengatakan nasabnya juga mulia gitu, tidak lebih mulia dibanding orang lain itu, berantem karena nasab. Ini bagus sekali talbis iblis yang luar biasa. Mestinya kalau misalnya habaib misalnya, kalau mereka mengklaim cucu Nabi, biarin aja, apa masalahnya? Tidak mengganggu, selama tidak mengganggu kita. Memang ada oknum Bapak Ibu sekalian, habaib ini, karena habaib ini bukan Nabi, tidak maksum Bapak Ibu sekalian. Yang maksum itu hanya Rasulullah SAW. Ada oknum, tapi oknum habaib, ya, di masing-masing daerah ada oknumnya, yang membanggakan nasabnya lalu kemudian merendahkan orang lain, ceramah tanpa ilmu, ada oknum. Tetapi tidak boleh digeneralisir semua habaib itu batal atau sebagainya. Itu juga salah. Diisbat kembali, orang sudah diakui 1000 tahun, Pak. Sesuatu yang diakui 1000 tahun itu nggak mungkin umat selama 1000 tahun itu menyepakati kebatilan. Kata Nabi, apabila berkumpul 40 orang baik untuk sebuah kebaikan, yakin itu pasti baik. 40. Nah, ini mereka jutaan Pak jumlahnya. Dan orang yang menyetujui mereka itu jutaan juga, masa Pak? Ini Pak, makanya ada hadis Nabi SAW, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak mungkin kelompok umatku yang mayoritas itu berkumpul untuk sebuah kesesatan. Itulah yang menjadi dasar ijma itu. Itulah yang menjadi dasar hukum ijma, menjadi hukum dasar hadis mutawatir, menetapkan hadis mutawatir dan seterusnya. Kaidah itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Tidak akan berkumpul umatku untuk kesesatan, untuk kejahatan. Kalau orang jahat yang berkumpul, mungkin pasti orang jahat yang dihasilkan. Nah, kalau ini diungkit ulang, apa manfaatnya? Berantem umat, Bapak Ibu sekalian. Umat lain tertawa. Ini disebut fitnah, Bapak Ibu. Ngapain dimunculkan isu ini? Hanya untuk membingungkan umat, memperkeruh persaudaraan, ya, menimbulkan permusuhan. Ini bisa perang, Bapak Ibu sekalian. Ya, habaib dari abad 17, sebelum ada negara ini. Lalu kemudian kelompok Imaduddin itu untuk mengusir Bapak Ibu sekalian, menganggap mereka penjaga sama dengan Belanda. Ya beda dengan Belanda. Ini kan dipaksakan ide gagasan. Nah, sikap kita yang adil Bapak Ibu sekalian. Kita tidak setuju kita tidak inginkan ada oknum-oknum habaib yang mengklaim kemaksuman, cerita-cerita khurafat. Oknum tidak. Karena habaib ini para ulama yang lurus, Pak. Ya, lebih banyak yang lurus daripada oknum yang tidak benar. Ya, jangan digeneralisir, kita harus adil menilai. Dan kita kiai ini juga tidak semuanya lurus, kiai. Ya. Kita ini jadi baik, dianggap orang baik karena Allah menutup aurat kita aja. Kalau Allah buka semua, selesai kita. Nah, ini sikap kita yang pertama. Fitnah yang kedua lagi, ada kelompok lain. Sesuatu yang sudah diakui ribuan tahun oleh para ulama, diungkit kembali zaman kita. Menimbulkan juga, jadi bukan memfasilitasi umat, tapi kompor-komporin umat. Nah, ini repot. Baca Quran di kuburan, musyrik besar. Musyrik besar itu keluar dari Islam. Masa baca Quran kafir? Enggak masuk akal, Bapak Ibu sekalian, bukan apa-apa enggak. Baca Quran kafir, Bapak Ibu sekalian. Terus kalau kita baca Quran kafir, terus apalagi yang tersisa di dunia ini? Ada kelompok begitu, suka ceramahnya begitu, agar supaya dianggap hebat. Mereka yang baru selesai LC, bacanya diktat di kampus saja, tapi nggak baca kitab lebih luas, nggak baca pendapat ulama salaf, ulama khalaf nggak baca. Lalu kemudian fatwa tiba-tiba merusak umat, Bapak Ibu. Kotoran hewan tidak najis. Ini sudah selesai dibahas oleh mazhab 4, dia bahas lagi. Seakan-akan dia lebih hebat dari mazhab 4. Ini kan ngaco, Pak. Untuk cari apa? Cari muka biar kelihatan hebat itu.
Dan itu kalau dia sendiri di rumahnya sendiri nggak masalah. Ini viral. Orang awam karena medsos ini. Orang awam nggak najis. Berarti boleh pakai parfum tai ayam itu, kotoran ayam, mohon maaf. Karena nggak najis. Nah, kami di MUI, saya kebetulan di komisi saya repot menangani orang ini, model-model gini. Karena ini masuk kesesatan. Ada lagi fatwa, siapa yang duduk dengan ahlul bid'ah? Ahlul bid'ah itu maksudnya yang tahlilan, ya umat Islam, yang tahlilan, yang maulid, yang Islam itu ahlul bid'ah. Siapa yang duduk dengan mereka? Itu haram. Bahkan satu WhatsApp, grup WhatsApp dengan mereka 24 jam haram ya. Karena kalau duduk paling berapa, 1 jam, 5 menit gitu. Kalau satu WhatsApp, satu grup, selama ada grup itu 24 jam dia sesat. Ini apa yang jadi semuanya ini ternyata mengarah kepada permusuhan antara umat. Nggak boleh akur ini umat, berantem terus. Baik secara pemikiran maupun nasab maupun hati-hati Bapak sekalian. Ini yang saya sebut tadi, fitnah mengerikan kita. Orang dulu berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan, biar masuk surga. Sekarang orang berlomba-lomba untuk memecah umat. Berlomba-lomba cari yang penting keren, kelihatan bagus, viral. Viral jadi Tuhan karena Bapak Ibu. Konten jadi Tuhan. Nah ini hati-hati. Saya memang harus hati-hati umat ini, mengerikan Bapak Ibu. Kita harus ngaji yang benar, paham Islam yang benar, paham ibadah yang benar. Ya, sehingga kita terus berada di jalan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah habis waktunya ya. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah SWT terus menambahkan hidayah pada kita, mengarahkan kita kepada jalan yang benar, yang lurus, shiratal mustaqim, dan menyatukan umat ini, menyadarkan mereka yang cari-cari penyakit itu, penyakit hati itu, sehingga umat ini bersatu dan kuat kembali insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.